Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin dicintai, cintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Namun terlalu banyak pria mengabaikan ini dan mencoba membeli cinta melalui pemberian yang berlebihan. Mereka percaya bahwa dengan memberikan segalanya kepada seorang wanita, dengan menjadikannya dunianya, dia akan mencintai mereka sebagai balasan. Mereka menghujaninya dengan perhatian, berusaha keras untuk menyenangkan hatinya, dan menempatkan kebahagiaannya di atas kebahagiaan mereka sendiri. Namun alih-alih rasa syukur, mereka malah mendapatkan jarak. Alih-alih kasih sayang, mereka menghadapi penolakan. Mengapa? Karena cinta bukanlah sesuatu yang kamu peroleh melalui pengorbanan, melainkan sesuatu yang kamu perintahkan melalui kehadiran, harga diri, dan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Jadi, jika kamu pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa dia menjauh ketika aku memberikan segalanya? Video ini untukmu. Hari ini kita akan menguraikan mengapa pemberian yang berlebihan menjadi bumerang, bagaimana cara mewujudkan kekuatan sejati, dan mengapa pria yang berdiri teguh pada harga dirinya adalah orang yang menawan hati seorang wanita. Mari kita mulai. Nomor 1. Mengapa bergantung padanya menurunkan nilaimu? Mari kita mulai dengan pemeriksaan realitas. Pria yang paling peduli seringkali adalah pria yang ditinggalkan wanita, bukan karena mereka menolak cinta, tetapi karena keterikatan yang berlebihan mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Inilah kebenaran yang mengejutkan, bukan kasih sayang itu sendiri yang mendorongnya menjauh, tetapi bagaimana kasih sayang itu diungkapkan. Ketika kamu terlalu cepat melekat, kamu tanpa sadar mengkomunikasikan pesan yang menolak daripada menarik. Pesan itu berbunyi, aku tidak bisa bahagia tanpamu, kamu melengkapiku. Energi semacam ini terasa berlebihan, menyesakkan, dan berakar pada kebutuhan, bukan ikatan yang tulus. Menghujani seorang wanita dengan seluruh waktu, energi, dan perhatianmu dari awal mungkin tampak romantis, tetapi kenyataannya itu menandakan kekurangan. Secara halus itu memberitahunya bahwa kamu tidak punya prioritas lain, tidak ada pilihan lain, dan mungkin tidak ada rasa diri yang nyata di luar hubungan. Alih-alih dianggap sebagai pria yang kuat dan berorientasi pada tujuan, kamu dianggap sebagai seseorang yang seluruh keberadaannya berpusat di sekelilingnya. Bayangkan ini, kamu bertemu seorang wanita dan langsung kamu mulai mengatur ulang jadwalmu untuknya, terus-menerus mengiriminya pesan teks, dan bahkan mengabaikan hidupmu sendiri hanya untuk selalu ada. Awalnya, dia mungkin menghargai perhatian itu, tetapi segera keraguan muncul. Mengapa dia begitu mudah dihubungi? Apakah dia tidak punya hal lain yang terjadi? Apakah dia mengejarku karena dia pikir aku adalah satu-satunya kesempatan baginya? Ini bukan tentang dia memainkan permainan atau ingin menciptakan jarak, ini tentang naluri alaminya untuk bersama pria yang percaya diri, yang memiliki misinya sendiri, dan yang tidak mencari seseorang untuk melengkapinya. Disinilah filsafat Stoa menawarkan pelajaran yang kuat. Konsep memento mori atau, ingatlah bahwa kamu harus mati, berfungsi sebagai pengingat bahwa segala sesuatu dalam hidup ini fana. Ini bukan tentang menjadi pesimis, ini tentang berfokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika kamu menerima ketidakkekalan hubungan, kamu memahami bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menjadi satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Mencintai dengan dalam, ya, tetapi jangan pernah mengaitkan seluruh harga dirimu dengan manusia lain. Alih-alih memusatkan hidupmu pada satu orang, gunakan kebijaksanaan Stoa ini untuk mengembangkan kehidupan yang dipenuhi dengan tujuan, hasrat, dan tujuan pribadi. Ketika kamu sepenuhnya terlibat dalam perjalananmu sendiri, kamu secara alami menjadi lebih menarik. Kamu tidak dengan putus asa mencari perhatian, kamu menciptakan kehidupan yang begitu menarik sehingga orang lain ingin menjadi bagian darinya. Kamu tidak mengejar, kamu memimpin. Kamu tidak mencari persetujuan, kamu sudah percaya diri, dan itulah yang membuat seorang wanita tetap tertarik. Pada akhirnya, pria yang mengabaikan rasa diri mereka sendiri atas nama cinta seringkali mendapati diri mereka ditinggalkan. Hubungan yang tulus tidak dibangun di atas ketergantungan, tetapi pada kekaguman dan rasa hormat timbal balik. Saat kamu mengorbankan identitasmu sendiri hanya untuk mempertahankannya, kamu sudah kalah. Alih-alih, fokuslah untuk membangun kekuatan batinmu sendiri, mengembangkan rasa harga dirimu sendiri, dan perhatikan bagaimana dinamika berubah. Wanita tertarik pada pria yang utuh dan percaya diri pada diri mereka sendiri, pria yang tidak membutuhkan mereka tetapi memilih mereka. Jadi, jangan menjadi pria yang mendambakan validasi dan persetujuan, jadilah pria yang menciptakan kehidupan yang begitu kaya dan memuaskan sehingga dia secara alami ingin menjadi bagian darinya.
Ketika kamu merangkul pola pikir ini, kamu akan melihat sesuatu yang menarik. Wanita tidak akan pergi karena kamu peduli, mereka akan tertarik karena kamu memprioritaskan dirimu sendiri terlebih dahulu. Nomor 2. Mengapa dia kehilangan minat padamu? Kebanyakan pria tidak menyadari bahwa ketika seorang wanita mulai menjauh, seringkali didorong oleh sesuatu yang tertanam dalam alam bawah sadarnya, hipogami. Sebelum kamu berasumsi ini tentang materialisme atau kedangkalan, pahamilah bahwa ini adalah bagian mendasar dari sifat manusia. Wanita secara naluriah tertarik pada pasangan bernilai tertinggi yang dapat mereka temukan. Ini bukan tentang mengejar kekayaan atau status demi itu, ini adalah mekanisme bertahan hidup bawaan yang telah ada selama berabad-abad. Bahkan jika dia tidak menyadarinya, naluri ini memengaruhi pilihannya. Kesalahan umum yang dilakukan banyak pria adalah berasumsi bahwa menghujaninya dengan perhatian, terus-menerus memeriksanya, dan menjadikannya pusat alam semesta mereka akan memperdalam ketertarikannya. Ironisnya, pendekatan ini seringkali memiliki efek sebaliknya. Ketika seorang pria menjadi terlalu mudah dihubungi dan terlalu bersemangat terlalu cepat, hal itu menanamkan benih keraguan dalam benaknya. Dia bertanya-tanya apakah dia begitu putus asa untuk mendapatkanku, apakah dia benar-benar yang terbaik yang bisa kudapatkan. Mengapa dia tidak bertingkah seperti pria yang punya pilihan? Bukan berarti dia tidak menghargai kebaikan dan usaha, tetapi hipogami memaksanya untuk mencari kekuatan, kepercayaan diri, dan nilai tinggi. Seorang pria yang terburu-buru untuk membuktikan dirinya secara tidak sengaja dapat menandakan kebalikannya. Bayangkan seorang pria yang memiliki semua kualitas kesuksesan eksternal, dia bugar, membawa dirinya dengan baik, dan dihormati di bidangnya. Tetapi jika dia mulai mengejar seorang wanita tanpa henti, terus-menerus mengiriminya pesan teks, mengubah rencananya untuk mengakomodasinya, dan menjadikannya prioritasnya bahkan sebelum dia sepenuhnya berinvestasi, nilai yang dia persepsikan menurun. Terlepas dari semua pencapaiannya, perilakunya menunjukkan kurangnya keamanan batin dan kelimpahan. Alih-alih memancarkan kepercayaan diri seorang pria yang memegang kendali atas hidupnya, dia tampak membutuhkan, dan saat itulah dia mulai menarik diri. Penting untuk disadari bahwa ini tidak menjadikannya dangkal atau manipulatif. Dia hanya menanggapi naluri yang mendorongnya menuju apa yang dia anggap sebagai pasangan terkuat dan paling mampu. Hipogami bukan tentang mencari pria terkaya atau gaya hidup paling mewah, ini tentang tertarik pada pria yang percaya diri, kompeten, dan mandiri. Disinilah stoicisme, menawarkan perspektif penting. Prinsip amor fati, cinta takdir, mengajarkan kita untuk menerima kenyataan daripada melawannya. Alih-alih membenci hipogami atau merasa pahit tentang bagaimana ketertarikan bekerja, terimalah itu sebagai bagian dari sifat manusia. Kamu tidak dapat mengendalikan naluri bawah sadarnya, tetapi kamu dapat mengendalikan bagaimana kamu menanggapinya. Alih-alih berfokus pada apakah dia kehilangan minat, alihkan perhatianmu pada diri sendiri. Tanyakan, apakah saya hidup sesuai dengan potensi penuh saya? Apakah saya membangun kehidupan yang memuaskan saya terlepas dari siapa yang ada atau tidak di samping saya? Ketika kamu memprioritaskan pertumbuhanmu, kepercayaan diri menjadi produk alami. Kamu tidak akan merasa perlu untuk mengejar, meyakinkan, atau membuktikan nilai dirimu, nilaimu akan terbukti dengan sendirinya. Ketertarikan bukanlah tentang membujuk seseorang untuk memilihmu, ini tentang menjadi tipe pria yang secara alami dia tarik. Jadi, alih-alih stres karena minatnya yang memudar, fokuslah untuk menjadi seseorang yang kamu banggakan. Sekarang, sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Alih-alih menganalisis perilakunya secara berlebihan, lihatlah ke dalam diri. Perubahan sejati dimulai dari dirimu. Jatuhkan komentar di bawah dan ketik, saya berusaha menjadi diri saya yang terbaik. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya berpartisipasi, kamu membuat komitmen pada harga diri dan keunggulan pribadi. Teruslah menonton karena perjalanan ini baru saja dimulai. Nomor 3. Jebakan membiarkan emosi mengendalikan. Salah satu jebakan paling umum yang menjerat pria dalam hubungan adalah membiarkan emosi mengendalikan keputusan mereka. Awalnya, tampak wajar, cinta, kegembiraan, dan nafsu terasa seperti kekuatan yang pantas diikuti. Tetapi ketika pilihanmu hanya didasarkan pada emosi sementara, kamu berisiko kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Bertindak hanya berdasarkan perasaan dapat mendorongmu untuk mengabaikan ambisimu, mengkompromikan nilai-nilaimu, dan membentuk seluruh hidupmu di sekitar keinginannya. Meskipun ini mungkin tampak sebagai tindakan pengabdian, kenyataannya justru menggerogoti kekuatanmu dan membahayakan hubungan.
Renungkan saat ketika kamu membuat keputusan tergesa-gesa hanya untuk membuat seseorang bahagia. Mungkin kamu membatalkan komitmen penting karena dia menginginkan waktumu, atau mungkin kamu menyisihkan tujuan pribadimu untuk mengakomodasi kebutuhannya. Mungkin terasa seperti ungkapan kepedulian, tetapi kenyataannya itu mengirimkan pesan yang berbeda. Kamu rela mengesampingkan prioritasmu sendiri demi persetujuan. Seiring waktu, pola ini menandakan kurangnya stabilitas batin, menunjukkan kepadanya bahwa keputusanmu didikte oleh emosi, bukan rasa diri yang kuat. Ketidakseimbangan ini secara bertahap dapat mengubah dinamika hubungan. Jika dia melihat bahwa pilihanmu mudah dipengaruhi oleh emosi, dia mungkin mulai mempertanyakan apakah kamu dapat memberikan jenis kehadiran yang stabil yang dia butuhkan. Seorang wanita tidak menginginkan pasangan yang mudah terombang-ambing, dia mencari seseorang yang tetap tenang, seseorang yang dapat dia andalkan ketika hidup menjadi tidak terduga. Inti dari hubungan yang sehat adalah fondasi yang kuat, dan itu dimulai dengan kemampuanmu untuk berpikir jernih dan bertindak dengan niat. Jika kamu terus-menerus membiarkan emosi sesaat mendikte keputusanmu, kamu membangun sesuatu yang rapuh, seperti rumah yang dibangun di atas tanah yang tidak stabil. Mungkin bertahan untuk sementara waktu, tetapi keretakan pasti akan terbentuk. Stabilitas sejati datang dari membuat pilihan berdasarkan akal dan prinsip, bukan hanya pada bagaimana perasaanmu di saat yang panas. Namun, ini bukan tentang mematikan emosimu atau berpura-pura tidak berperasaan. Sebaliknya, ini tentang menguasai kemampuan untuk mengintegrasikan emosi dengan akal. Perasaanmu berharga, mereka memberikan wawasan dan kesadaran, tetapi mereka seharusnya memberitahu keputusanmu, bukan mengendalikannya. Seorang wanita menghormati pria yang dapat menyeimbangkan kesadaran emosional dengan pemikiran rasional, yang tahu kapan harus mengakui hatinya, tetapi pada akhirnya memimpin dengan pikirannya. Filsuf Stoa, Seneca, menekankan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari bertindak selaras dengan nilai-nilai inti kita, daripada disesatkan oleh keinginan sementara. Di saat-saat intensitas, mudah untuk memilih apapun yang membawa kelegaan langsung, baik itu menghindari konflik, mencari persetujuan, atau mengejar sensasi emosional. Tetapi seperti yang diingatkan Seneca kepada kita, dorongan ini dapat membawa kita ke jalan yang salah. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk kejelasan, membuat keputusan yang mencerminkan visi dan prinsip jangka panjang kita. Anggap nilai-nilaimu sebagai kompas internalmu, mereka membimbingmu melalui gejolak emosi, memastikan bahwa kamu tetap stabil bahkan ketika tantangan muncul. Dengan tetap setia pada apa yang kamu perjuangkan, kamu menumbuhkan rasa hormat, tidak hanya dari dirinya, tetapi juga dari dirimu sendiri. Konsistensi semacam ini membangun ketertarikan karena menunjukkan kekuatan, keandalan, dan kedewasaan. Pria yang benar-benar kuat tidak menekan emosinya, dia memahami, memprosesnya, dan kemudian memilih tindakannya dengan bijak. Tingkat disiplin emosional ini jarang terjadi tetapi sangat menarik. Ini menandakan tingkat penguasaan diri yang hanya dimiliki sedikit orang. Jadi, lain kali kamu merasakan tarikan untuk membuat keputusan terburu-buru demi menyenangkan hatinya, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai saya? Apakah saya melakukan ini karena itu benar-benar benar atau hanya karena rasanya enak saat ini? Dengan memimpin dengan logika dan membiarkan emosi memainkan peran pendukung, kamu memantapkan dirimu sebagai pria yang mendalam, pria yang bisa dia kagumi, percayai, dan hormati. Dan itu lebih dari segalanya membuatmu menjadi seseorang yang tidak ingin dia kehilangan. Nomor 4. Wanita tertarik pada kekuatan, bukan ketergantungan. Wanita secara alami mencari pasangan yang memancarkan kepercayaan diri dan stabilitas, seseorang yang dapat mereka percaya untuk tetap tenang terutama di saat-saat yang tidak pasti. Ketika seorang pria menjadi bergantung secara emosional padanya, selalu membutuhkan jaminan atau validasi, itu mengirimkan pesan yang salah. Dia mungkin tidak memikirkannya secara sadar, tetapi jauh di lubuk hatinya muncul pertanyaan, jika dia bergantung padaku untuk merasa aman, bagaimana dia bisa menjadi kehadiran yang kuat yang aku butuhkan? Reaksi ini bukan hanya preferensi pribadi, tetapi berakar kuat pada naluri manusia. Bayangkan dua pria yang berbeda. Yang pertama terus-menerus mencari persetujuannya, seringkali terus menghubunginya, menyesuaikan rencananya di sekitarnya, dan menjadikannya pusat dunia emosionalnya. Dia percaya dia berbakti, tetapi kenyataannya dia menunjukkan rasa tidak aman. Tindakannya mengungkapkan bahwa dia membutuhkan kehadirannya untuk merasa utuh. Pria yang kedua,
di sisi lain, sangat menghargainya tetapi tetap berlandaskan pada tujuannya sendiri. Dia memiliki ambisinya sendiri, tetap fokus pada pertumbuhannya, dan meskipun dia menikmati bersamanya, dia tidak membutuhkannya untuk menvalidasi nilainya. Sekarang, menurutmu pria mana yang secara alami menariknya? Jawabannya jelas, pria yang memegang kekuatannya sendiri. Kekuatan itu menarik karena menandakan kepemimpinan, keandalan, dan kemampuan untuk tetap stabil ketika hidup menjadi sulit. Seorang pria yang mandiri namun penuh perhatian mengirimkan pesan yang tak terucapkan, "Saya mampu, saya dapat menangani tantangan, dan kamu dapat mempercayaiku untuk berdiri teguh." Ketertarikan pada kekuatan ini bukanlah sesuatu yang acak, ini biologis. Sepanjang sejarah, kelangsungan hidup seringkali bergantung pada pria yang kuat dan tangguh, mereka yang dapat melindungi, menyediakan, dan membimbing. Bahkan di dunia sekarang ini, di mana kelangsungan hidup fisik bukanlah masalah utama, naluri ini tetap ada. Wanita masih tertarik pada pria yang memancarkan kepercayaan diri karena menunjukkan bahwa dia tidak akan hancur ketika kesulitan melanda. Di sisi lain, keterikatan emosional yang berlebihan dapat menimbulkan bendera merah. Ketika seorang pria menjadi terlalu bergantung terlalu cepat, dia mungkin mulai bertanya-tanya apakah dia sudah begitu terikat, bagaimana dia akan menangani perjuangan yang sebenarnya. Bisakah dia tetap tenang di bawah tekanan? Bukan berarti dia tidak menginginkan kasih sayang, dia hanya membutuhkan pasangan yang bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Kaum Stoa sangat memahami hal ini. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, bukan dari sumber validasi eksternal. Epictetus dengan terkenal mengatakan, tidak ada orang yang bebas yang bukan tuan atas dirinya sendiri. Kebijaksanaan ini berlaku juga dalam hubungan. Agar benar-benar diinginkan, kamu harus menumbuhkan kemandirian. Rasa harga dirimu seharusnya tidak didikte oleh persepsi orang lain tentang dirimu. Ketika kamu merangkul prinsip ini, kamu tidak lagi mencari persetujuan untuk merasa utuh. Kamu mengembangkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan pada dirimu sendiri, tujuanmu, dan keputusanmu. Tingkat kemandirian ini magnetis karena menandakan bahwa kamu adalah pria yang mendalam, seseorang yang dapat menahan tekanan tanpa goyah. Wanita tidak ingin merasa bertanggung jawab untuk menanggung beban emosional seorang pria. Mereka menginginkan pasangan, bukan orang yang bergantung. Jika kamu terus-menerus mencari jaminannya, kamu berisiko menjadi beban dalam hubungan, bukan sumber kekuatan. Alih-alih mencari persetujuannya, fokuslah untuk memperkuat dirimu sendiri secara fisik, mental, dan emosional. Jadilah pria yang mencintai dengan dalam tetapi mempertahankan identitasnya. Tunjukkan padanya bahwa meskipun dia penting bagimu, kamu cukup kuat untuk berdiri teguh sendiri. Ketika kamu menumbuhkan ketahanan batin ini, kamu secara alami menjadi tipe pria yang dia tarik. Kamu tidak perlu mengejar perhatiannya, dia akan tertarik padamu karena dia mengenali kekuatanmu. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk menginternalisasi ini. Peralihan dari keterikatan ke kekuatan batin tidak hanya akan mengubah cara kamu mendekati hubungan, tetapi juga bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Jika kamu siap untuk merangkul transformasi ini, berhenti sejenak dan tegaskan, saya kuat, percaya diri, dan mandiri. Kata-kata ini memperkuat nilai dirimu sendiri, mengingatkanmu bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Ketikkan itu, biarkan meresap, dan biarkan pola pikir ini membentuk pria percaya diri yang sedang kamu kembangkan. Nomor 5. Ketika dia menghilang tanpa sepatah kata, wanita jarang mengakhiri hubungan dengan perpisahan yang dramatis dan tiba-tiba. Lebih sering, mereka menarik diri secara bertahap, menciptakan jarak emosional dengan cara yang sulit dideteksi pada awalnya. Suatu hari semuanya terasa normal, dan keesokan harinya kamu mulai merasakan perubahan. Pesan teksnya menjadi lebih jarang, jawabannya kehilangan kehangatan, dia tidak terlalu bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama, dan kehadirannya terasa jauh bahkan ketika dia ada di sana. Penarikan ini tidak acak, ini merupakan gerakan yang disengaja, meskipun cukup halus sehingga banyak pria gagal menyadarinya sampai terlambat. Jenis pelepasan lambat ini tidak terjadi dalam semalam, biasanya akibat dari keraguan yang tidak terucapkan dan kebutuhan emosional yang terlalu lama tidak terpenuhi. Alih-alih melakukan percakapan langsung tentang perasaannya, dia mulai menciptakan ruang. Penarikan diam-diam ini bertindak sebagai ujian, dia mengukur apakah dia benar-benar ingin pergi atau jika ada kemungkinan perubahan tanpa memerlukan konfrontasi eksplisit.
Ini adalah bentuk perlindungan diri yang memungkinkannya untuk melepaskan diri secara bertahap sebelum membuat keputusan akhir. Banyak pria tidak memperhatikan tanda-tanda peringatan karena mereka sangat berinvestasi dalam hubungan. Mereka berasumsi bahwa selama dia belum menyuarakan masalah, semuanya pasti baik-baik saja. Tetapi kenyataannya, perilakunya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika kamu terlalu terikat pada emosimu, kamu mungkin melewatkan tanda-tanda halus dan mendapati dirimu terkejut ketika dia akhirnya memberitahumu bahwa dia sudah selesai. Ketika kamu sangat peduli pada seseorang, sulit untuk melihat kemunduran perlahan sebagaimana adanya. Kamu ingin percaya semuanya baik-baik saja, meyakinkan diri sendiri bahwa dia hanya terganggu atau sibuk dengan hal lain. Tetapi jauh di lubuk hati, kamu merasakan sesuatu telah berubah. Mengakui ini menyakitkan karena memaksamu untuk menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin menjauh. Filsuf Stoa, Marcus Aurelius, menekankan pentingnya melihat situasi dengan jelas tanpa membiarkan emosi mendistorsi kenyataan. Dia pernah menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan." Dalam kasus kemunduran yang lambat, ini berarti mengamati perilakunya secara objektif daripada membiarkan rasa takut atau harapan kosong menutupi penilaianmu. Jika kamu melihatnya menjauh, lawan keinginan untuk panik atau mengejarnya untuk mendapatkan jaminan. Sebaliknya, mundur selangkah dan nilai situasi dengan pikiran yang tenang. Tanyakan pada diri sendiri, apakah dia masih berusaha untuk menghabiskan waktu bersamamu? Apakah dia memulai percakapan atau apakah kamu selalu orang yang menghubungi? Apakah kata-kata dan tindakannya selaras atau adakah ketidaksesuaian yang berkembang? Dengan mengambil pendekatan rasional, kamu menempatkan diri pada posisi untuk merespons dengan bijaksana daripada bereaksi secara emosional. Respons terburuk terhadap penarikannya adalah menjadi membutuhkan atau mendorong lebih keras untuk mendapatkan perhatian. Sebaliknya, hormati ruang yang dia ciptakan dan gunakan itu sebagai kesempatan untuk fokus pada diri sendiri. Ini tidak berarti kamu bermain-main atau mengabaikannya, ini berarti menunjukkan bahwa kamu cukup aman untuk memberinya jarak yang dia butuhkan. Jika dia benar-benar tertarik, dia akan memperhatikan responsmu yang tenang dan percaya diri. Jika tidak, maka kamu telah menyelamatkan diri dari berpegang pada seseorang yang hatinya sudah setengah jalan keluar. Kekuatan dan ketenangan emosional adalah apa yang membedakanmu. Dengan menangani situasi dengan anggun, kamu menunjukkan kepadanya bahwa kamu tidak putus asa untuk mempertahankannya dengan cara apapun. Jenis stabilitas batin ini adalah apa yang meninggalkan kesan abadi. Inilah yang membuat seorang pria tak terlupakan. Nomor 6. Pengalaman emosional loh yang penting. Mari kita luruskan sesuatu, wanita tidak jatuh cinta berdasarkan daftar periksa. Ini bukan hanya tentang tinggi badanmu, rekening bankmu, atau seberapa keren penampilanmu. Tentu, hal-hal itu mungkin menarik perhatiannya pada awalnya, tetapi bukan itu alasan dia bertahan. Apa yang benar-benar memikatnya, apa yang membuatnya jatuh cinta padamu adalah bagaimana perasaannya ketika bersamamu. Ini tentang pengalaman emosional yang kamu ciptakan, momen kegembiraan, kehangatan, ketidakpastian, dan bahkan sedikit tantangan. Jika kehadiranmu tidak memicu sesuatu yang lebih dalam, jika kamu hanya mengandalkan daya tarik permukaan, kamu mungkin membuatnya terkesan pada awalnya, tetapi kamu tidak akan meninggalkan kesan yang bertahan lama. Pikirkan tentang ini, mengapa beberapa wanita menjadi sangat tertarik pada pria yang tidak memiliki penampilan terbaik, mobil paling mahal, atau status sosial tertinggi. Itu karena pria-pria itu tahu bagaimana membangkitkan emosi dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Mereka menciptakan energi yang menarik, tidak terduga, dan berkesan. Pria-pria ini tidak hanya ada di dunianya, mereka membuatnya merasakan sesuatu yang nyata. Merekalah yang meninggalkan jejak, bukan karena resume yang sempurna, tetapi karena mereka memahami bahwa ketertarikan dibangun di atas kedalaman emosional, bukan hanya kualitas eksternal. Di sisi lain, kamu bisa memiliki setiap sifat yang disebut, diinginkan, kesuksesan, penampilan, pesona. Tetapi jika kehadiranmu terasa berulang, jika interaksimu terlalu mudah ditebak, dia akhirnya akan kehilangan minat, bukan karena dia tidak berterima kasih atau sulit untuk menyenangkan, tetapi karena ketertarikan tidak didasarkan pada logika, melainkan berakar pada emosi. Ini tentang bagaimana perasaannya di hadapanmu, bukan hanya bagaimana kamu menampilkan diri. Banyak pria terjebak dalam pemikiran bahwa mereka perlu mencentang kotak-kotak tertentu, kekayaan,
status, fisik, untuk membuat seorang wanita tetap tertarik. Tetapi kenyataannya, kamu bisa memiliki semua itu dan tetap berjuang dalam hubungan jika kamu tidak memahami kekuatan keterlibatan emosional. Wanita memiliki intuisi yang mendalam, mereka bisa merasakan ketika seorang pria memimpin dengan pencapaiannya, bukan kehadirannya. Itu terdengar hampa, seperti kamu sedang tampil, bukan terhubung. Alih-alih terpaku pada faktor eksternal, alihkan fokusmu pada apa yang ada dalam kendalimu, bagaimana kamu muncul, energi yang kamu bawa, dan cara kamu berinteraksi dengannya. Apakah kamu sepenuhnya hadir di saat ini atau kamu hanya menjalaninya saja? Apakah kamu membuatnya merasakan sesuatu yang tulus atau kamu mengandalkan sifat-sifat dangkal untuk melanjutkan percakapan? Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Meskipun kamu tidak dapat menentukan bagaimana perasaannya, kamu dapat memilih jenis pria yang kamu inginkan. Ketika kamu hidup dengan keyakinan, tujuan, dan keaslian, kamu secara alami menciptakan dinamika emosional yang menarik orang kepada dirimu. Kamu tidak mencoba untuk membuat terkesan, kamu hanya menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Itulah yang benar-benar membuat seorang wanita memperhatikan. Pada akhirnya, wanita tidak mengingat kata-kata yang kamu ucapkan atau hal-hal yang kamu miliki sebanyak mereka mengingat bagaimana perasaan mereka karenamu. Mereka ingat sensasi berada di dekatmu, kenyamanan kehadiranmu, dan perasaan benar-benar dilihat dan dipahami. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang keaslian. Ketika kamu dapat membangkitkan emosi, rasa ingin tahu, kegembiraan, keinginan, bahkan sedikit ketegangan, kamu menciptakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketertarikan, kamu membangun koneksi. Jadi, berhentilah khawatir tentang mencentang kotak dan mulailah fokus untuk menciptakan pengalaman yang tidak akan dia lupakan. Pimpin dengan siapa kamu, rangkul individualitasmu, dan biarkan interaksimu mengalir secara alami, itulah yang membuat seorang pria benar-benar tak terlupakan. Jika pesan ini sesuai denganmu, luangkan waktu sekarang dan berkomitmenlah pada perubahan pola pikir ini. Jatuhkan komentar di bawah, saya memprioritaskan koneksi. Dengan melakukan ini, kamu menetapkan niat untuk menjadi pria yang tidak hanya mengesankan di atas kertas, tetapi juga meninggalkan dampak yang bertahan lama. Tindakan kecil ini bisa menjadi langkah pertama dalam mengubah cara kamu terhubung dengan wanita. Sekarang mari kita selami lebih dalam tentang bagaimana kamu dapat mewujudkan ini. Nomor 7. Kekuatan misteri dan imajinasi. Wanita sangat tertarik pada dunia imajinasi dan fantasi. Mereka berkembang dalam antisipasi, sensasi kemungkinan, dan kegembiraan tentang apa yang belum terungkap. Ketika kamu terlalu mudah ditebak, selalu tersedia, atau terus-menerus di sisinya, kamu menghilangkan rasa intrik itu, kamu menghilangkan unsur kejutan, tidak menyisakan apapun untuk dieksplorasi pikirannya. Dan tanpa percikan rasa ingin tahu itu, apa yang dulunya menarik bisa mulai terasa rutin, nyaman ya, tetapi kurang energi yang memicu keinginan. Mengapa wanita tertarik pada cerita romantis yang penuh lika-liku, tantangan, dan perubahan tak terduga? Karena narasi ini menyentuh perjalanan emosional, rasa ketidakpastian yang membuat mereka tetap terlibat. Hal yang tidak diketahui, momen ketidakpastian, what if yang masih ada adalah apa yang memikat hati dan menyalakan gairah. Ketika kamu selalu mengatakan ya, selalu menjawab dengan cepat, dan tidak pernah menyimpang dari yang diharapkan, kamu berisiko menjadi terlalu familiar. Kamu menjadi seperti buku yang sudah dia baca, meyakinkan tetapi tidak lagi mendebarkan. Alih-alih memicu rasa ingin tahu, kamu menjadi peta terbuka tanpa kejutan, kehadiran yang dapat diandalkan tetapi bukan yang menginspirasi. Kaum Stoa memahami pentingnya hidup dengan berani, merangkul tantangan, dan mengejar kehidupan yang bermakna. Seneca dengan terkenal mengatakan, bukan karena hal-hal itu sulit maka kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani maka hal-hal itu menjadi sulit. Dalam hubungan, ini berarti menumbuhkan kehidupan yang mendalam dan bertujuan. Ketika kamu mengejar ambisimu, menjelajahi cakrawala baru, dan membangun dunia petualangan, kamu secara alami memancarkan energi yang menarik orang lain masuk. Ini bukan tentang bermain hard to get atau menciptakan rasa misteri buatan, ini tentang benar-benar menjalani kehidupan yang dinamis, di mana kamu terus-menerus belajar, tumbuh, dan keluar dari zona nyamanmu. Ketika kamu hidup dengan semangat dan tujuan, kamu tidak perlu menciptakan jarak atau bermain-main games, esensimu sendirilah yang menjadi menarik. Wanita tidak hanya mencari stabilitas,
Mereka mencari petualangan, inspirasi, dan emotional highs yang membuat hidup terasa luar biasa. Ketika kamu membawa unsur ketidakpastian dan kegembiraan ke dalam hubungan, kamu menjadi lebih dari sekadar pasangan yang dapat diandalkan, kamu menjadi sumber keajaiban, pengalaman yang tidak ingin dia lewatkan. Jadi, alih-alih terlalu tersedia atau mudah ditebak, rangkul spontanitas, investasikan pada minatmu sendiri, jelajahi hasrat baru, dan biarkan dia merasakan sensasi bertanya-tanya tentangmu. Biarkan pikirannya berkelana tentang apa yang sedang kamu lakukan, apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang akan terjadi selanjutnya. Petualangan otentik tidak bisa dipalsukan, itu harus dijalani. Pada akhirnya, ketertarikan bukanlah tentang mencentang daftar sifat, ini tentang bagaimana kamu membuatnya merasa. Dengan memperkenalkan misteri, kegembiraan, dan rasa kemungkinan ke dalam dunianya, kamu menjadi seseorang yang ingin dia kejar, seseorang yang membuat hidup terasa seperti cerita yang sedang berlangsung yang layak untuk menjadi bagiannya. Nomor 8. Kekuatan keterikatan terukur. Semakin yakin kamu dengan kemampuanmu untuk pergi, semakin dia merasa tertarik padamu. Ini bukan tentang menjadi jauh atau tidak berperasaan, ini tentang menunjukkan keterikatan yang terukur. Ini bukan permainan pikiran atau tindakan ketidakpedulian, ini adalah tampilan otentik dari harga diri dan ketahanan emosional. Kepercayaan diri sejati datang dari pola pikir yang mengatakan, aku menghargaimu, tetapi aku tidak bergantung padamu untuk rasa pemenuhan diriku. Ketika seorang wanita menyadari bahwa kamu tidak akan berpegang atau mengejar, itu mengubah dinamika. Tiba-tiba kamu menjadi orang yang tidak ingin dia kehilangan. Pertimbangkan daya tarik sesuatu yang tetap berada di luar jangkauan. Semakin sulit diperoleh, semakin kita menginginkannya. Ini adalah prinsip dasar psikologi manusia, kita mendambakan apa yang tidak mudah diakses. Ketika kamu mewujudkan keterikatan yang terukur, kamu mengkomunikasikan bahwa hidupmu tidak berpusat di sekelilingnya, dan swasembada halus itu memicu intrik. Itu membuatnya bertanya-tanya, mengapa dia tidak mengejarku seperti yang lain? Apa yang membuatnya begitu yakin pada dirinya sendiri? Apa yang dia miliki yang belum aku ketahui? Rasa ingin tahu ini memicu ketertarikan, membuatnya ingin berinvestasi untuk memenangkanmu. Di sisi lain, jika kamu terus-menerus mencari validasi, berusaha keras untuk menyenangkannya, dan menunjukkan rasa takut yang mendalam untuk kehilangannya, itu memiliki efek sebaliknya. Alih-alih melihatmu sebagai pria dengan pilihan dan kepercayaan diri, dia mulai melihatmu sebagai seseorang yang terlalu bersemangat, yang jauh dari menarik. Semakin kamu mencoba membuktikan nilai dirimu, semakin kurang menarik dirimu. Penting untuk disadari bahwa keterikatan yang terukur bukanlah tentang pengabaian atau kedinginan. Kamu tidak mengabaikannya, juga tidak berpura-pura acuh tak acuh hanya untuk memanipulasi emosinya. Sebaliknya, kamu menunjukkan bahwa meskipun kamu menghargai kehadirannya, kamu juga sangat menghargai waktu, kemandirian, dan pertumbuhan pribadimu. Kamu membiarkan segala sesuatunya berkembang secara organik tanpa memaksakan hubungan atau mengabaikan arah hidupmu sendiri. Kehadiran semacam ini magnetis karena berakar pada kepercayaan diri yang tulus, bukan pada pendekatan yang diperhitungkan. Seorang pria yang mewujudkan pola pikir ini memancarkan daya tarik yang langka dan tak terbantahkan. Dia tidak bereaksi secara emosional terhadap setiap perubahan perilakunya. Dia tidak terseret ke dalam permainan tarik ulur, dan dia memahami bahwa waktu dan energinya berharga. Ini tidak membuatnya tidak tersedia secara emosional, melainkan menjadikannya pasangan yang dia lihat layak untuk dikejar. Alih-alih mencoba untuk memenangkannya, dia menjadi pria yang dia harapkan untuk diamankan. Filsuf Stoa, Epictetus, menekankan pentingnya melepaskan diri dari kekuatan eksternal. Dia percaya bahwa pembebasan sejati datang dari memprioritaskan otonomi pribadi di atas validasi eksternal. Seperti yang dia katakan dengan bijak, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Ia dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Diterapkan pada hubungan, ini berarti tidak mendasarkan kebahagiaan atau harga dirimu pada bagaimana orang lain mempersepsikanmu. Dengan mempraktikkan pelepasan, kamu membebaskan diri dari kebutuhan akan jaminan terus-menerus. Kamu tidak terpaku pada apakah dia tetap atau pergi, juga tidak terobsesi tentang kemana arah hubungan. Sebaliknya, kamu berkonsentrasi untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, hidup dengan prinsip-prinsipmu, dan membiarkan segala sesuatunya terungkap secara alami. Pendekatan ini membebaskan, itu menempatkanmu yang bertanggung jawab atas emosimu sendiri,
alih-alih membuatmu bergantung pada validasi orang lain. Keterikatan yang terukur bukanlah taktik untuk mengendalikan orang lain, ini adalah komitmen untuk menghargai diri sendiri cukup untuk pergi bila perlu. Ini tentang menjaga martabatmu, melindungi kemandirian emosionalmu, dan menolak untuk membiarkan orang lain menentukan harga dirimu. Ketika seorang wanita melihat bahwa kamu adalah pria yang menghormati dirinya sendiri dan menolak untuk menerima apapun yang kurang dari upaya timbal balik, situasinya berbalik, dia mulai menyadari bahwa dialah yang harus berusaha untuk mempertahankan perhatianmu, bukan sebaliknya. Ingatlah ini, pria yang paling menawan adalah mereka yang nyaman dengan kulit mereka sendiri, yang tidak mengejar persetujuan, dan yang hidup dengan standar mereka sendiri. Dengan menguasai keterikatan yang terukur dan merangkul ketahanan stoa, kamu menjadi pria itu, pria yang tenang, percaya diri, dan benar-benar tak tertahankan. Saat kita mencapai akhir video ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah kita bahas hari ini. Kita mengurai paradoks yang sering membingungkan pria, mengapa mengungkapkan terlalu banyak kasih sayang terkadang mendorong pasangan menjauh alih-alih mendekatkan mereka. Masalahnya bukanlah cinta itu sendiri, melainkan bagaimana cinta itu ditunjukkan dan ditafsirkan. Ketika perhatian berubah menjadi ketergantungan emosional atau pengejaran tanpa henti, itu dapat membuat orang lain merasa sesak atau bahkan terbebani. Tindakan yang dimaksudkan untuk membangun ikatan yang lebih kuat justru dapat menciptakan jarak. Disinilah kebijaksanaan Stoa menjadi sangat berharga. Kaum Stoa menekankan disiplin diri, harga diri, dan perlunya berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, perilaku dan reaksi kita sendiri. Dalam ranah hubungan, ini berarti memimpin dengan ketenangan dan rasa tujuan yang kuat, alih-alih terus-menerus mencari persetujuan atau validasi. Kamu berdiri teguh dalam identitasmu sendiri. Ketika kamu mewujudkan pola pikir ini, kamu secara alami menjadi lebih diinginkan, bukan karena kamu menahan kasih sayang, tetapi karena kamu memancarkan kepercayaan diri dan stabilitas. Orang tertarik pada mereka yang aman dalam diri mereka sendiri, bukan mereka yang berpegang pada validasi eksternal. Inti dari ini bukanlah untuk mencintai lebih sedikit, tetapi untuk mencintai dengan bijak. Tunjukkan perhatian tetapi dari tempat kekuatan, bukan keputusasaan. Bermurah hatilah dengan kasih sayangmu, tetapi jangan biarkan itu mendefinisikan seluruh rasa dirimu. Teruslah memelihara ambisi, hasrat, dan minatmu sendiri di luar kehidupan romantismu. Keseimbangan ini mencegah kebutuhan dan memastikan bahwa cinta dapat berkembang tanpa menghancurkan individualitasmu. Sebelum kita menyimpulkan, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kamu hidup selaras dengan nilai dan aspirasi pribadimu, atau apakah kamu terlalu banyak berkompromi untuk mengejar persetujuan orang lain? Jawaban tersebut mungkin mengungkapkan kebenaran mendalam yang mengubah cara kamu menavigasi hubungan. Saya mendorongmu untuk mengintegrasikan wawasan ini ke dalam hidupmu, berusahalah untuk menjadi tipe pria yang yakin pada dirinya sendiri, yang memberikan cinta tanpa kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya, dan yang mendekati hubungan dengan keaslian dan kekuatan yang tenang. Ketika kamu menumbuhkan kualitas-kualitas ini, kamu tidak hanya akan menjadi lebih menarik bagi wanita, kamu juga akan menumbuhkan kepuasan batin, tidak peduli kemanapun hidup membawamu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kesadaran diri dan pertumbuhan ini. Jika diskusi hari ini sesuai denganmu, pertimbangkan untuk menyukai video ini. Itu sangat membantu mendukung saluran ini. Saya juga ingin mendengar pendapatmu di komentar, pernahkah kamu berjuang dengan terlalu banyak berinvestasi dalam suatu hubungan? Bagaimana kamu menjaga keseimbangan yang sehat? Bagikan pengalamanmu agar kita bisa belajar satu sama lain. Dan jika kamu belum berlangganan, untuk konten lebih lanjut tentang menguasai hubungan dengan kebijaksanaan Stoa, pastikan untuk melihat video yang direkomendasikan di layar untuk menyelami lebih dalam ide-ide ini. Terima kasih lagi sudah menonton dan ingat, kekuatan sejati terletak pada memilih cinta, bukan membutuhkannya.